Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Pemberitaan firman adalah Bapak Pendeta Egbert Parasian Sihombing, STH Emin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari di dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga, menolong kami. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan bersama dengan keluarga di sini untuk menghayati persekutuan bersamamu. Kuduskanlah ibadah kami ini, serta berkatilah kami. Kami mohon kasih ampunan-Mu, agar segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Nyanyilah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mendengar dahulu kesaksian pujian duet Saudari Grace Prastio dengan Diaken Saudari Christine Mandagi.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara, tiba saatnya kita mendengar firman dan merenungkannya. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami hingga malam ini. Kami mau mendengar firman dan merenungkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami di tiap-tiap rumah tangga kami, supaya kami dapat menyimak, melakukan, dan menerapkan apa yang Kau kehendaki bagi kami melalui firman-Mu. Berbicara ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya ulangi lagi, Hosea 11 ayat 5 sampai 7. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita diberi judul baru, membelakangi Tuhan. Apakah itu hukuman? Kita akan sama-sama mau mengerti tentang teks ini. Siapa itu Hosea, Bapak Ibu dan saudara? Hosea itu artinya keselamatan. Ia adalah putra Beeri. Itu bisa kita baca dari Hosea 1 ayat 1. Hosea adalah penduduk Israel pada bagian utara, dan ia bernubuat untuk bangsanya sendiri. Pemahaman ini terjadi karena banyak acuan yang digunakan seperti Israel dan Efraim serta Samaria, ibu kota Israel Utara. Acuan kepada Raja Israel di Samaria itu sama dengan istilah raja kita.
perhatian yang mendalam akan kebobrokan rohani, moral, politik, dan sosial Israel. Itulah tanda bahwa memang situasinya adalah situasi di Israel Utara. Pelayanan Hosea kepada kerajaan utara terjadi segera setelah pelayanan Amos, seorang nabi Yehuda yang bernubuat kepada Israel. Kedua nabi ini, Amos dan Hosea, memberitakan bahwa kerajaan Israel Utara akan dibinasakan pada zaman yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, Hosea bernubuat atau mengajar selama 30 tahun di Israel Utara. Pelayanan Hosea dimulai pada akhir pemerintahan Raja Yerobeam II, Raja Israel Utara, di mana Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu dan menciptakan rasa aman yang palsu. Setelah Yerobeam II wafat tahun 753 sebelum Masehi, keadaan Israel Utara mulai memburuk dan menuju kehancurannya pada tahun 722 sebelum Masehi, sekitar 15 tahun sesudah kematian Yerobeam. Allah memerintahkan Hosea untuk kawin dengan Gomer, seorang perempuan sundal. Itu bisa kita baca dalam Hosea 1 ayat 2. Hal ini untuk menggambarkan ketidaksetiaan rohani orang Israel kepada Tuhan. Hosea melayani dalam 4 pemerintahan raja Israel, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, sekitar tahun 755 sampai 715 sebelum Masehi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel Utara pada waktu itu, mereka sudah tidak paham lagi. Hosea melihat bahwa orang Israel dalam kerajaan Israel Utara sudah tidak lagi mengerti akan kondisi kesalahan mereka. Mereka menganggap bahwa semua orang-orang Israel yang dilakukan selama ini adalah sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Padahal Allah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu adalah sesuatu perbuatan-perbuatan yang memberontak pada Allah secara turun-temurun. Tuhan mengajarkan Israel untuk melihat latar belakang mereka. Saat Israel masih muda misalnya, dalam ayat 1, Allah sangat mengasihi mereka. Sebenarnya Allah sudah memanggil mereka, memanggil orang-orang di kerajaan Israel Utara itu, tetapi semakin dipanggil mereka semakin menjauh dan menyembah para Baal atau patung-patung. Padahal Tuhanlah yang mengajar mereka berjalan dan mengangkat. Itu untuk Ibrahim, suku di Israel Utara, dan mereka tidak mau insaf jika Allah telah menyembuhkan mereka. Allah sebenarnya menarik Efraim dengan tali kesetiaan. Tujuannya adalah supaya Efraim mendapatkan angin segar, sebab kuk perhambaan untuk Efraim diangkat Tuhan. Allah menghukum karena memang kerajaan Israel Utara itu diharuskan kembali ke Mesir dan takluk di bawah kekuasaan Asyur. Dalam ayat 6 dikatakan di situ bahwa pedang akan mengamuk di seluruh kota Israel, akan menghancurkan mereka semua, bangunan-bangunan yang didirikan mereka akan dihancurkan. Dan ini terjadi karena umat Tuhan pada waktu itu sangat betah membelakangi Tuhan. Mereka memanggil Baal atau Allah lain, dan mereka berhenti memuliakan nama Tuhan. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, akibat orang jika tidak menyadari sejarah. Kita tahu bahwa semua orang dari suku bangsa memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah itu dibuat untuk memberitakan pemahaman siapa kita sebenarnya dan mengerti apa yang harus kita buat ke depan agar tidak bertentangan dengan sejarah yang ada. Kita hidup saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya kita adalah penerus sejarah dan mengembangkan sejarah yang sudah dirintis oleh tua-tua kita di masa lalu. Jika kita tidak meneruskannya, maka itu pilihan kita. Tetapi itu berarti kita terputus dari berkat Tuhan yang selama ini mengalir melalui keluarga kita. Efraim adalah kerajaan Israel Utara. Suku Efraim adalah suku Israel yang tidak mau mengenal suku Daud. Mereka memandang memiliki hak untuk bebas sebagai orang Israel. Ya, memang itu benar, tetapi bukan berarti mereka bebas dari Tuhan.
Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada orang-orang Israel selama ini, dan tentu hal itu tidak dapat mereka abaikan begitu saja. Artinya suku Efraim harus kembali kepada Tuhan, meskipun kekerasan hati mereka sudah membuat mereka hancur sendiri, sebab Allah benar-benar melepaskan mereka dan menyerahkan mereka pada para musuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara, membelakangi Tuhan itu menuai hukuman. Jadi katakanlah begini, kita diminta jangan lawan Tuhan. Jangan melawan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kehendak Tuhan itu baik dan tidak ada yang membuat hidupmu menderita. Jika itu ada, artinya kita mengalami penderitaan, maka bisa saja semuanya itu Allah buat untuk memurnikan hidup kita secara tulus dan murni pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik bagi semua umatnya, dan karena itu Ia tidak akan membohongi kita. Jadi ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah hidup dengan baik dan jujur di hadapan Allah. Memang Bapak, Ibu, dan saudara, ada banyak cobaan dan pergumulan. Tiap itu semua bisa saja membuka wawasan pikiran kita bahwa hidup bersama Allah tidak baik, tetapi ternyata hidup bersama Allah itu baik. Jadi Tuhan itu punya jalan sendiri. Inilah yang memang tidak mudah untuk dilalui oleh orang-orang yang suka memberontak. Syarat Tuhan sebenarnya sederhana dan menentukan dalam hidup. Orang yang menganggap remeh apa yang Tuhan kehendaki ini akan menjadi berat bagi orang yang tidak mau melakukannya, karena ia memang tidak memiliki yang baik, meskipun sebenarnya sangat mudah. Tetapi bagi orang benar, Bapak, Ibu, dan saudara, syarat itu malah menolongnya karena memang sesuai dengan kejujurannya. Lalu apa yang mau kita tanggapi dengan hal ini? Salah satu yang perlu kita pahami, misalnya yang sederhana, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan banyak tantangan yang besar. Kita ingin berontak, tapi kita tahu bahwa pemerintah kita sudah menanganinya dan memberikan banyak cara agar kita bisa selamat. Kita dari dulu sudah terbiasa dilarang Tuhan dalam kehidupan beriman, agar kita selalu bisa diselamatkan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, sebenarnya kita sudah tidak lagi susah untuk mengikuti peraturan yang pemerintah lakukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi sayangnya kita kadang-kadang selalu lebih mengikuti kepentingan kita sendiri. Sama seperti Hosea, Bapak, Ibu, dan saudara, nabi ini diperintahkan Tuhan untuk menegur bangsa Israel dalam kerajaan Israel Utara agar mereka bertobat, terhindar dari malapetaka. Tetapi sayangnya mereka tegar tengkuk atau keras kepala. Maka akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi, mereka benar-benar dikuasai dan dihancurkan Asyur. Ini karena mereka sama sekali tidak mau mendengar apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudara, kita diharapkan dapat belajar dari kisah orang Israel ini di dalam zaman Hosea ini, supaya kita terhindar dari banyak malapetaka. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak
Sidang jemaat, tibalah saatnya kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengerti Tuhan bahwa belajar dari Israel Utara yang membelakangi Tuhan, maka mereka mendapat hukuman. Kami sadar bahwa jika kami juga melakukan hal yang sama, maka kami juga akan mendapatkan hukuman, dan hukuman itu sungguh-sungguh berat bagi kami. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat melihat latar belakang kami, siapa kami yang sebenarnya, sehingga kami benar-benar dapat melakukan apa yang Kau harapkan bagi kami. Kami tahu sebagai anak-anak-Mu kami harus tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan-Mu. Tapi kadang-kadang kami memang tergoda oleh harta dunia ini, sehingga kami kadang-kadang lebih ingin meraihnya, dan kami meninggalkan apa yang Kau kehendaki. Ampuni Tuhan akan dosa dan salah ini. Tuhan, bantu kami supaya kami melihat mana yang benar, mana yang salah. Biarlah kami melihat janji-Mu yang selalu kami mau lakukan di tengah-tengah hidup kami. Kami tahu bahwa banyak tawaran-tawaran yang sungguh-sungguh luar biasa, sama seperti Israel. Mereka justru melakukan banyak perbuatan-perbuatan kesusilaan yang tidak jelas. Mereka malah menyiksa bangsa sendiri. Mereka malah memberontak kepada Tuhan, dan bahkan mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Tuhan, bantu kami agar kami tidak menjadi orang-orang seperti Israel Utara ini. Biarlah kami belajar dari dalamnya, agar kami tidak mengikuti cara tingkah langkah yang mereka ambil. Tapi ketika kami belajar bahwa banyak masalah yang terjadi, maka kami harus kembali mengikut Engkau di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Jika kami sudah salah, Tuhan, ampuni dan beri kami kesempatan untuk dapat kembali ke arah jalan-Mu yang kudus, sehingga kami dapat kembali menikmati hidup yang seperti Engkau janjikan. Begitu kami memahami akan apa yang menjadi masalah dalam pembacaan tentang Israel Utara ini, kitab Hosea ini, kami sadar bahwa itu adalah diri kami sendiri yang sering melakukan kekeliruan, kesalahan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, ajarkan kami supaya kami mampu dengan sungguh-sungguh dan serius untuk mengikuti apa yang Kau kehendaki bagi kami. Biarlah semua hal yang sudah terlanjur salah itu kami tinggalkan, tapi kami dapat melakukan yang baik seperti yang Kau kehendaki bagi kami. Teringat Tuhan akan kehidupan kami masing-masing di bulan Oktober ini. Tuhan, kami tentu memiliki masalah khusus kami masing-masing, karena pandemi ini belum begitu lewat dari hidup kami. Tapi kami tetap mau percaya kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami supaya semua yang kami kerjakan kiranya berkenan bagi nama-Mu yang kudus. Teringat juga akan berbagai macam upaya usaha yang kami lakukan untuk mengatasi berbagai macam situasi yang terjadi. Tuhan juga kiranya memberkati supaya semua itu berhasil dengan baik. Khususnya teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang sudah menderita oleh karena pandemi ini, atau mungkin menderita oleh karena hal-hal yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, berkati, temani, agar kami sama-sama terus melakukan yang baik seperti yang Kau kehendaki, dan semua masalah-masalah itu dapat kami atasi oleh karena petunjuk-petunjuk-Mu. Terima kasih Bapa. Kami teringat juga akan semua kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah kami serahkan juga kepada-Mu, karena kami mengerti bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik.
Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Kita menyanyi kitab bangkit. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum ibadah ini berakhir, kami ingin menginformasikan bahwa ibadah di GPIB Tugu untuk sementara waktu ditiadakan. Tetapi kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah diketahui bersama. Di antaranya, yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir kurang lebih 20 detik. Lalu menjaga jarak dan memakai masker selalu. 3 hal tersebut tentunya agar menjadi bagian dari tatanan hidup baru untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah langsung melalui live streaming di YouTube. Jemaat cukup cari di YouTube dengan kata kunci Gereja GPIB Tugu, kemudian klik subscribe atau berlangganan. Dilanjut dengan menekan tombol lonceng agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak perlu menunggu link yang akan dibagikan. Hal ini untuk membantu jemaat agar lebih mudah dalam mengikuti ibadah live streaming. Apabila ada kesulitan dari Bapak Ibu jemaat sekalian, bisa menghubungi majelis jemaat di sektor masing-masing atau koordinator sektor. Demikian untuk disampaikan. Terima kasih telah bersama beribadah keluarga pada malam hari ini. Jaga selalu kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.